Misteri benang merah runtuhnya Majapahit tamat. Sirna ilang kertaning bumi. Atas perintah Raden Patah, Senopati Demak Bintara Sunan Kudus menemui Adipati Terung, adik kandung Raden Patah, dengan membawa pasukan Demak Bintara. Adipati Terung diultimatum agar menyerah atau dihancurkan. Adipati Terung dalam dilema. Pada akhirnya dia menyatakan menyerah kepada Demak Bintara. Beberapa minggu kemudian, Raden Patah datang dari Demak untuk melihat langsung kemenangan pasukannya. Raden Patah meminta semua laporan dari kepala pasukan Demak. Diketahui kemudian Prabu Brawijaya berhasil meloloskan diri. Pasukan Bayangkara Majapahit atau pasukan khusus pengawal raja memang terkenal lihai melindungi junjungan mereka. Tak ada satupun kepala pasukan Demak yang mengetahui bagaimana pasukan Bayangkara bisa menerobos kepungan rapat pasukan Islam dan ke arah mana mereka membawa sang Prabu pergi. Raden Patah segera menyebar pasukan mata-mata untuk melacak keberadaan sang Prabu. Dan Raden Patah sendiri segera melanjutkan perjalanan untuk bertandang ke pesantren Ampel di Surabaya. Dia hendak mengabarkan kemenangan besar ini kepada Janda Sunan Ampel. Di Surabaya, situasi anarkis pun merajalela. Nyi Ageng Ampel begitu mendengar laporan Raden Patah marah. Dengan tegas beliau menyatakan apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat melarang orang-orang Islam merebut tahta Majapahit. Dan juga Raden Patah telah berani melawan seorang imam yang sah. Seorang umarok tidak seharusnya dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam. Nyi Ageng Ampel menangis. Raden Patah terketuk hati nuraninya. Dia ikut mencucurkan air mata. Di depan Nyi Ageng Ampel, Raden Patah mencium kaki beliau, menangis menyesali perbuatannya. Dengan berurai air mata, Raden Patah meminta solusi kepada Nyi Ageng Ampel. Dan Nyi Ageng Ampel memerintahkan kepadanya untuk segera mencari keberadaan Prabu Brawijaya. Dan apabila sudah diketemukan, seyogyanya Prabu Brawijaya dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Mendengar perintah itu, secara emosional Raden Patah berniat mencari ayahandanya sendiri bersama beberapa orang prajurit Demak. Tapi Nyi Ageng Ampel mencegahnya. Dalam situasi anarkis seperti ini, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari beliau sendiri. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang di mata Prabu Brawijaya, dirinya dan seluruh umat Islam yang menyokong pergerakan pasukan Demak tidak mungkin dipercaya lagi.
Jalan keluar yang terbaik adalah meminta bantuan Sunan Kalijaga atau Syekh Siti Jenar untuk mewakili dirinya mencari Prabu Brawijaya, dan apabila sudah bisa ditemukan, memohon kepada Prabu Brawijaya agar kembali ke Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan istana, dua ulama besar ini tidak terlibat dalam penyerangan Majapahit. Karena Syekh Siti Jenar baru saja disidang oleh Dewan Wali Sangha, yang mengakibatkan hubungan beliau dengan para wali sekaligus dengan Raden Patah dalam situasi yang tidak mengenakkan. Maka Raden Patah memutuskan untuk mengirim pasukan khusus menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dimohon menghadap ke pesantren Ampel atas permintaan Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah. Beberapa hari kemudian Sunan Kalijaga datang ke Surabaya. Beliau waktu itu berada di Demak Bintara, memfokuskan diri memimpin pembangunan Masjid Demak. Sunan Kalijaga, Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah terlibat perundingan yang serius, dan pada akhirnya Sunan Kalijaga menyetujui untuk mengemban tugas mulia itu. Beberapa hari kemudian laporan dari pasukan mata-mata Demak Bintara diterima Raden Patah. Diketahui ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Blambangan. Diketahui pula Prabu Brawijaya ada di sana. Ada kabar terpetik Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapati informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Sunan Kalijaga diiringi beberapa santrinya segera berangkat ke Blambangan. Dia siap mengambil segala risiko yang bakal terjadi. Dengan memakai pakaian rakyat sipil yang tidak mencolok mata, demi untuk menghindari kesalahpahaman, dia berangkat. Di setiap daerah yang dilalui, Sunan Kalijaga beserta rombongan melihat pemandangan yang memilukan. Kekacauan ada di mana-mana. Penduduk yang masih memegang keyakinan lama bentrok dengan penduduk yang sudah mengganti keyakinannya. Korban berjatuhan, nyawa melayang karena kepicikan. Rombongan ini harus pandai-pandai memilih jalan. Kadangkala memutar kalau dirasa perlu. Mereka sengaja menghindari tempat keramaian. Mereka lebih memilih menerobos hutan belantara demi menjaga keamanan. Dan manakala mereka sudah tiba di Blambangan, Sunan Kalijaga menunjukkan statusnya. Dengan mengibarkan bendera putih tanda gencatan senjata, dia memasuki kota Blambangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada serombongan kecil orang-orang muslim memasuki kota Blambangan. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka bukan tentara, mereka tidak bersenjata. Serta-merta kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Majapahit, dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur. Namun Sunan Kalijaga menunjukkan siapa dirinya.
Dia meminta kepada kepala prajurit agar menyampaikan pesan kepada Prabu Brawijaya bahwasanya dia Raden Said atau Sunan Kalijaga datang sebagai duta dan memohon menghadap. Ketegangan terjadi, rombongan kecil ini di ujung tanduk, nyawa mereka terancam, namun mereka yakin prajurit Majapahit bisa membedakan mana musuh dalam medan laga dan mana musuh dalam status duta. Mereka tidak akan berani mencelakai seorang duta. Ketegangan sedikit mencair manakala ada pesan dari sang Prabu yang mengabulkan permohonan Sunan Kalijaga untuk menghadap kepada beliau. Prabu Brawijaya tahu bagaimana menghormati seorang duta. Prabu Brawijaya pun tahu dari laporan para pasukan sandi atau intelijen bahwa Sunan Kalijaga bersama para pengikutnya tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijaga beserta rombongan bisa bernafas lega. Mereka segera menghadap Prabu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat sekali. Sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan, para prajurit Bayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Mereka mengapitnya. Sunan Kalijaga diperkenankan masuk, beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabu Brawijaya didampingi para penasehat beliau yang terdiri dari para pandita Siva dan Wiku Buddha, juga Sabdo Palon dan Noyo Genggong, nampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijaga. Begitu ada di hadapan sang Prabu, Sunan Kalijaga menghaturkan hormat. Prabu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah duta Raden Patah sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir, bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Prabu Brawijaya meneteskan air mata mendengar banyak penduduk yang harus meregang nyawa karena kepicikan. Mendengar keraton megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan, mendengar tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, marah, geram, semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga menghaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabu Brawijaya berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit, seketika semua yang hadir memicingkan mata. Seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau meminta nasihat beberapa penasehat, mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini raja-raja Majapahit tidak pernah melakukan itu.
Bila wibawa Sang Prabu telah jatuh, dengan sendirinya para pengikut Sang Prabu akan berani juga bermain-main dengan Sang Prabu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi, para pembangkang akan muncul di mana-mana bak jamur tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah Sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri? Sebaiknya Sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu menghela nafas. Sunan Kalijaga mohon bicara. Apabila memang Sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogyanya Sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan merebut. Sebab bila hal itu sampai terjadi, tidak bisa dibayangkan, tanah Jawa akan banjir darah. Dukungan kekuatan militer bagi Sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara, tidak bakalan tanggung-tanggung lagi. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodori buah si malakama, dimakan mati, tidak makan pun mati. Sejenak Sang Prabu berunding dengan para penasehat beliau yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian beliau menyatakan kepada Sunan Kalijaga hendak merundingkan hal ini dengan para penasehat lebih dalam lagi, dan Sunan Kalijaga diperbolehkan menghadap esok hari. Sunan Kalijaga dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam dengan pengawalan ketat. Keesokan harinya Sunan Kalijaga dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Lega Sunan Kalijaga mendengarnya. Namun apa yang dilakukan Sang Prabu agar seluruh putra-putra beliau mau merelakan tahta diduduki Raden Patah? Begitu Sunan Kalijaga meminta kejelasan langkah selanjutnya. Sang Prabu mengatakan beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya, untuk berjiwa besar memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan. Terutama kepada keturunan beliau di Pengging. Maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan di Pengging. Kini Sang Prabu yang mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijaga. Apakah Demak Bintara bisa memberikan wilayah-wilayah otonomi khusus bagi para penguasa daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam? Bisakah Demak Bintara sebijak Majapahit dulu? Bukankah keyakinan yang dianut Raden Patah menganggap semua yang di luar keyakinan mereka adalah musuh? Sunan Kalijaga terdiam, dan setelah berpikir barang sejenak, Sunan Kalijaga berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan pemerintahan Demak Bintara. Dan itu berarti mulai saat ini dia harus ikut terjun ke dunia politik.
dunia yang dihindarinya selama ini atau tahta Kadipaten Tuban yang diserahkan kepadanya dia berikan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan. Prabu Brawijaya bernafas lega. Dia percaya pada sosok Raden Sahid atau Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga menambahkan Sang Prabu seyogyanya kembali ke Trowulan, tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali, sebab dengan adanya Sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau. Tahu bahwasanya beliau baik-baik saja, sehingga seluruh pendukung beliau akan merasa tenang. Kembali Sang Prabu berunding dengan para penasehat. Sejenak kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan ataupun tidak, stabilitas negara sepeninggal beliau tergulingkan dari tahta, mau tidak mau tetap akan terganggu. Karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan Raden Patah ini. Namun jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Pembangkangan daerah per daerah pasti terjadi. Tetapi Sang Prabu menjamin tanpa komando beliau, penyatuan kekuatan Majapahit dari daerah per daerah tidak bakalan terjadi, dan beliau tidak perlu pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga resah bila Sang Prabu ke Bali. Sunan Kalijaga takut beliau akan berubah pikiran begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Mau tidak mau, Prabu Brawijaya harus bisa diusahakan pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga memutar otak. Sunan Kalijaga tahu hati Prabu Brawijaya sangat lembut, dan kini Sunan Kalijaga akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar. Tidak ada jaminan bagi Sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijogo memohon Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan. Mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijaga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi jika Sang Prabu tetap hendak ke Bali. Prabu Brawijaya berpikir, diam-diam hati beliau terketuk. Kata-kata Sunan Kalijogo memang ada benarnya. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau memutuskan pertemuan untuk sementara disudahi. Sunan Kalijaga diminta kembali ke tempatnya untuk sementara waktu, dan Prabu Brawijaya ingin menyendiri, ingin merenung tanpa mau diganggu oleh siapapun. Ketika malam menjelang, Sang Prabu memanggil Sabdopalon dan Noyogenggong. Bertiga bersama-sama membahas langkah selanjutnya. Dan ketika malam menjelang puncak, Sabdopalon dan Noyogenggong berterus terang. Mereka berdua menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya.
Diiringi semburat cahaya lembut, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperanjat, serta-merta beliau menghaturkan hormat bersembah. Kini malam ini untuk pertama kalinya sang Prabu Brawijaya bersimpuh. Siapa mereka masih rahasia. Sabdo Palon dan Noyo Genggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara. Semenjak hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik yang paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi. Kebenaran yang mutlak dianggap sebagai milik golongan tertentu. Dharma diputar balikkan. Sampah-sampah seperti ini akan terus tertumpuk sampai 500 tahun ke depan. Dan bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya, alam akan membersihkannya. Nusantara akan terguncang, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudera naik ke daratan, gunung berapi memuntahkan laharnya berganti-gantian, musibah silih berganti, datang dan pergi. Bila waktu itu tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi, yang kesadarannya masih rendah untuk sementara waktu disisihkan dahulu atau akan dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan muncul lagi kembali ke Nusantara. Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan merawat tumbuhan kesadaran dari mereka-mereka yang terpilih. Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan menjaga tumbuhan budi yang mulai bersemi itu. Itulah saatnya agama budi, agama kesadaran akan berkembang biak di Nusantara. Dan Nusantara pelan tapi pasti akan dapat meraih kejayaannya kembali. Memang sudah menjadi garis karma kehendak Hyang Widiwasa mereka saat ini berkuasa di Nusantara. Prabu Brawijaya tidak ada gunanya mempertahankan Siva Buddha. Prabu Brawijaya lebih baik menuruti kehendak mereka yang tengah berkuasa. Kelak Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi 500 kemudian untuk ikut menyaksikan berseminya agama budi. Menangislah Prabu Brawijaya. Semalaman beliau menangis, semua rahasia masa depan Nusantara dijabarkan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Keesokan harinya beliau memanggil Sunan Kalijaga. Di hadapan seluruh yang hadir beliau menyatakan hendak kembali ke Trowulan. Dan yang lebih mengagetkan, beliau menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangah mendengar keputusan sang Prabu. Beberapa penasehat, pejabat dan kepala pasukan Bayangkara bersujud sambil menangis haru. Mereka memohon agar sang Prabu mencabut kembali sabda yang telah beliau keluarkan. Situasi tegang, sedih, bingung. Sabdo Palon dan Noyo Genggong angkat bicara. Di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir, mereka mengucapkan sebuah sumpah bahwasanya 500 tahun kemudian mereka berdua akan kembali.
Inilah yang lantas dikenal dengan jangka Sabdo Palon Noyo Genggong oleh masyarakat Jawa sampai sekarang. Selesai mengucapkan sumpah mereka, Sabdo Palon dan Noyo Genggong mencium tangan Sang Prabu Brawijaya. Sabdo Palon berbisik, "500 tahun lagi Ananda akan bertemu dengan kami kembali. Sekarang sudah saatnya kita berpisah. Selamat tinggal Ananda." Sabdo Palon dan Noyo Genggong menyembah hormat lalu bergegas keluar dari ruang pertemuan. Semua yang hadir masih bingung melihat peristiwa ini. Di antara mereka ada beberapa yang ikut menyembah, melepas lencana mereka dan memohon maaf kepada Sang Prabu untuk undur diri. Bagaikan tugu dari batu, Sang Prabu Brawijaya diam tak bergerak. Tinggal beberapa orang yang ada di depan beliau. Beberapa pasukan Bayangkara yang memutuskan untuk setia mengiringi Sang Prabu. Juga ada Sunan Kalijaga yang masih pula ada di sana. Setelah kediaman beliau yang lama, Sunan Kalijaga memberanikan diri menanyakan keputusan Sang Prabu tersebut. Sang Prabu menjawab, semua memang harus terjadi. Mendengar sabda Sang Prabu, Sunan Kalijaga segera mendekat kepada beliau. Sunan Kalijaga memohon dengan segala hormat, apabila Sang Prabu benar-benar ikhlas menyerahkan tahta kepada Raden Patah, maka beliau harus rela melepaskan mahkota beserta pakaian kebesaran beliau sebagai raja di raja. Sejenak Sang Prabu masih ragu, namun ketika sekali lagi Sunan Kalijaga memohon keikhlasan beliau, maka Sang Prabu menyetujuinya. Inilah simbolisasi rambut beliau dipotong oleh Sunan Kalijaga. Pada kali pertama rambut beliau tidak bisa putus, dan pada kali kedua barulah bisa putus. Tidak menunggu waktu lama, berangkatlah rombongan Prabu Brawijaya yang terdiri dari sedikit pasukan Bayangkara dan Sunan Kalijaga beserta para santri menuju Trowulan. Sesampainya di Trowulan, masyarakat Majapahit menyambut dengan penuh sukacita. Keadaan mulai berangsur membaik ketika Sang Prabu Brawijaya mengeluarkan maklumat agar semua pertikaian dihentikan. Disusul kemudian keluar maklumat serupa dari Demak Bintara yang memfatwakan peperangan sudah berhenti, diharamkan membunuh mereka yang telah kalah perang. Kondisi anarkisme berangsur-angsur menjadi kondusif. Stabilitas untuk sementara waktu kembali normal. Stabilitas yang dibawa dari Blambangan ini membuat Sunan Kalijaga sebagai suatu kenangan keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak, memberikan nama baru kepada Blambangan, yaitu Banyuwangi. Disimbolkan Sunan Kalijaga membawa sepotong bambu, kemudian dia mengisinya dengan air kotor waktu masih di Blambangan. Begitu sesampainya di Trowulan, air dalam bambu itu berubah menjadi jernih dan wangi. Bambu adalah lambang dari sebuah negara. Air kotor yang diambil Sunan Kalijaga adalah masalah yang dibuat oleh orang-orang yang sekeyakinan dengan Sunan Kalijaga sendiri. Air yang berubah jernih setibanya di Trowulan melambangkan kembalinya stabilitas negara.
Bergiliran para putra Prabu Brawijaya datang ke Trowulan. Adipati Handayani ngradari Pengging beserta Ki Ageng Pengging putranya Raden Bondan Kejawen dari Tarub. Raden Batara Katong dari Ponorogo, Raden Lembu Peteng dari Madura, dan masih banyak lagi tak ketinggalan Raden Patah sendiri. Di hadapan seluruh putra-putra beliau, Sunan Kalijaga menyampaikan amanat Sang Prabu agar pertikaian dihentikan dan agar Raden Patah diikhlaskan menduduki tahta Demak Bintara. Seluruh putra-putra beliau wajib menerima dan mentaati keputusan ini. Kepada Sunan Kalijaga, Sang Prabu Brawijaya memberikan amanat untuk mendampingi keturunan beliau yang ada di Tarub, yaitu Raden Bondan Kejawen dan keturunan beliau yang ada di Pengging. Terutama kepada Raden Bondan Kejawen, Prabu Brawijaya telah mengetahuinya dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong, bahwa kelak dari keturunannya akan lahir raja-raja besar di Jawa. Dinasti Raden Patah dan dinasti dari Pengging tidak akan bertahan lama. Prabu Brawijaya bahkan membisikkan kepada Sunan Kalijaga bahwa Demak hanya akan dipimpin oleh 3 orang raja. Setelah itu akan digantikan oleh keturunan dari Pengging. Cuma 1 orang raja lantas digantikan oleh keturunan dari Tarub. Banyak raja akan terlahir dari keturunan dari Tarub. Ramalan ini terbukti. Demak hanya diperintah oleh 3 orang sultan, yaitu Raden Patah, Sultan Yunus, lalu Sultan Trenggono. Setelah itu terjadi pertumpahan darah antara kubu Abangan dengan kubu Putian. Dan Jaka Tingkir tampil ke muka. Jaka Tingkir adalah keturunan dari Pengging. Tapi tidak lama, keturunan dari Tarub yaitu Danang Sutawijaya yang kelak dikenal dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngalogo Mentaram akan tampil ke muka menggantikan keturunan Pengging. Panembahan Senopati inilah pendiri Kesultanan Mataram Islam yang sekarang terpecah menjadi Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaraan, dan Paku Alaman. Tidak berapa lama kemudian Prabu Brawijaya jatuh sakit. Dalam kondisi akhir hidupnya, Sunan Kalijaga dengan setia mendampingi beliau. Kepada Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya berwasiat agar di pusara makam beliau kelak apabila beliau wafat, jangan dituliskan nama beliau atau gelar beliau sebagai Raja terakhir Majapahit. Melainkan beliau meminta agar dituliskan nama Putri Campa saja. Ini sebagai penanda kisah akhir hidup beliau, juga kisah akhir kerajaan Majapahit yang terkenal di pelosok Nusantara. Bahwasanya beliau telah ditikam dari belakang oleh permaisurinya sendiri Dewi Anarawati atau Putri Campa, dan beliau diperlakukan dan tidak dihargai lagi sebagai seorang laki-laki oleh Raden Patah putranya sendiri. Sunan Kalijaga sedih mendapat wasiat seperti itu. Namun begitu beliau wafat, wasiat itu pun dijalankan. Seluruh masyarakat berkabung, seluruh putra dan putri beliau berkabung.
Dan kehancuran Majapahit, kehancuran kerajaan besar ini dikenang oleh masyarakat Jawa dengan kalimat sandi yang menyiratkan angka-angka tahun sebuah kejadian Surya Sengkala, yaitu sirna ilang kertaning bumi. Sirna berarti angka 0, ilang berarti angka 0, kerta berarti angka 4, dan bumi berarti angka 1. Dan apabila dibalik akan terbaca 1400 Saka atau 1478 Masehi. Kalimat kertaning bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya, yaitu Raden Kertabumi. Inilah kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat indah dalam mengenang sebuah kejadian penting. Dan Raden Patah memindahkan pusat pemerintahan ke Demak Bintara. Dia dikukuhkan oleh Dewan Wali Sangha sebagai Sultan dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimpun Ningrat. Keinginan orang-orang Islam terwujud, Demak Bintara menjadi kekhalifahan Islam pertama di Jawa. Tapi pemberontakan dari berbagai daerah tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Demak. Wilayah Majapahit yang dulu luas kini terkikis habis. Praktis wilayah Demak Bintara hanya sebatas Jawa Tengah saja. Kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian seolah menjauh dari Demak Bintara. Darah terus tertumpah tiada habisnya. Perebutan kekuasaan silih berganti. Nusantara semakin terpuruk, semakin tenggelam di peta perpolitikan dunia. Disusul kemudian pada tahun 1596 Masehi, Belanda datang ke Jawa. Nusantara semakin menjadi bangsa tempe. Semenjak Majapahit hancur hingga sekarang, kemakmuran hanya menjadi mimpi belaka. Kapan Majapahit bangkit lagi? Kapan Nusantara akan disegani sebagai macan lagi? Menangislah membaca sejarah bangsa kita. Menangislah kalian karena kalian sendiri yang telah lalai terlalu bangga membawa masuk ideologi bangsa lain yang tidak sesuai dengan tanah Nusantara. Sandiakalaning Majapahit, Majapahit hancur sudah. Sirna kejayaan Nusantara kini telah meredup bagai matahari yang tenggelam di ufuk barat.